Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. PUCB. Bisa. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang mengenai COVID-19. Baik Pak, menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan melalui flu, biasanya hingga penyakit lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk menjadi penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasakan tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan diabetes lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernapas harus mendapati perhatian medis. Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar melalui orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan napas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan penyakit COVID-19 yang tersebar melalui udara bebas. Baik Pak, secara global COVID-19 yang terkonfirmasi sekitar 15,7 juta kasus, meninggal 640.000, dengan angka kematian sekitar 4,1%. Secara nasional, berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, total pasien COVID-19 yakni 100.303, total sembuh 58.173, meninggal 4.308. Secara di Kalimantan Selatan, total pasien COVID-19 5.689, total dirawat 2.467, total sembuh 2.949, dan meninggal 273. Baik Pak, di daerah kita sendiri, khususnya di Kabupaten Tapin, total pasien COVID-19 193, total dirawat 40, total sembuh 150, dan meninggal 3 orang. Baik Pak, dan cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID di area tempat kerja kita, di kantor atau area kerja kita, dengan menerapkan protokol kesehatan tempat kerja. Di antaranya, 1. Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor atau tempat kerja. 2. Menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan atau pekerja, tamu, dan pengunjung. 3. Menerapkan penggunaan pelindung wajah atau face shield bagi karyawan dan pekerja. 4. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau diutamakan menggunakan keran yang dioperasikan melalui pedal kaki dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh dan cairan penyanitas tangan atau hand sanitizer. Kemudian 5. Melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan atau hand sanitizer bagi karyawan atau pekerja maupun bagi tamu dan pengunjung. Baik Pak, kali ini saya akan mensosialisasikan cara yakni cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Baik Pak, caranya yang pertama adalah ini ada 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang 1, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Baik Pak, jadi begini caranya. Ini berfungsi untuk membersihkan kotoran atau bakteri yang terdapat di telapak tangan kita. Kemudian cara yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Sama Pak, jadi dengan begini dapat membersihkan
kotoran atau bakteri yang terdapat di area punggung tangan kita. Kemudian nomor 3, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, sama juga fungsinya Pak, jadi ini untuk membersihkan bagian sela-sela dari tangan kita dari bakteri atau kotoran yang menempel. Kemudian nomor 4, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi gerakan tangannya seperti ini Pak, ini berfungsi untuk membersihkan ujung jari kita. Jadi digosok-gosok pada ujung jari. Nah, ini untuk membersihkan ujung jari kita. Nomor 5, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Fungsinya sama, untuk membersihkan bakteri atau kotoran yang menempel pada bagian ibu jari kita. Kemudian yang terakhir, nomor 6, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, gerakan terakhir ya ini membersihkan bagian kuku kita, terdapat kotoran dan bakteri yang menempel pada kuku kita. Nah, gerakan cuci tangan ini dilakukan kurang lebih selama 60 detik Pak. Jadi bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Cukup sekian Pak sharing mengenai COVID-19 pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes. UCB. Bisa.